Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini, tepatnya di hari Jumat tanggal 22 Agustus tahun 2025, sahabat Bawaslu Ponorogo, kita dapat berjumpa kembali di acara podcast Bawaslu Kabupaten Ponorogo yang keempat. Langsung saja kita sapa dulu narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Assalamualaikum Bapak Gunawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Gunawan ini luar biasa, salah satu tokoh masyarakat di Kabupaten Ponorogo. Bagaimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik, sehat. Sehat di tengah. Lalu di samping kita juga ada Bapak Widi Cahyono selaku Koordif SDM dan Diklat Bawaslu Kabupaten Ponorogo. Selamat pagi Bapak Widi. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Kabarnya bagaimana Bapak? Baik-baik Mas. Alhamdulillah. Sehat segar. Ini senang sekali rekan-rekan semuanya sehat. Semoga rekan-rekan juga diberikan kesehatan dan juga kelimpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Yang penuh berkah ini. Amin. Jadi siap, mohon izin sebelumnya karena ini kita sahabat Bawaslu Ponorogo, kita sudah memasuki fase pasca pemilu dan juga pasca pilkada. Nah, tentu saja selesainya tahapan ini tidak memberhentikan langkah dari penyelenggara pemilu, termasuk Bawaslu dalam memberikan informasi maupun edukasi kepada masyarakat. Nah, apa yang dilakukan Bawaslu ini adalah salah satu bentuk untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwasanya tugas dan fungsi Bawaslu itu tidak hanya berhenti di setelah tahapan selesai, namun juga pasca tahapan, misalnya melalui podcast pada pagi hari ini. Nah, tema pada pagi hari ini kita akan mengusung tema yaitu evaluasi pelaksanaan pengawasan partisipatif di Kabupaten Ponorogo pasca penyelenggaraan Pilkada tahun 2024. Teman-teman kemungkinan perlu ini Pak refleksi dulu. Kira-kira pengawasan partisipatif itu seperti apa ya Pak pemahamannya, atau kemudian didefinisikan seperti apa sehingga masyarakat bisa lebih memahami apa itu pengawasan partisipatif dari perspektif Bawaslu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Jadi kali ini Bawaslu melakukan kegiatan podcast. Podcast ini sebenarnya kita targetkan dalam setiap minggu ini kita lakukan podcast dengan narasumber yang berbeda-beda dan materi yang berbeda sebenarnya. Saya diberikan informasi oleh Pak Koordif pencegahan beberapa waktu kemarin. Akhirnya saya sampaikan siap begitu Mas. Siap. Oke, pada sesi kali ini terkait dengan partisipatif, pengawasan partisipatif pada saat pemilihan serentak pada tahun 2024. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan pengawasan partisipatif? Yang dilakukan pada saat pilkada kemarin. Ini merupakan artinya begini, pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bersama dengan jajaran masyarakat. Partisipatif itu artinya kita lebih aktif. Jadi dalam konteks ini masyarakat sebagai mitra bagian dari pada pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu bersama dengan masyarakat. Jadi peran dari masyarakat itu lebih kita kita kedepankan, kita tonjolkan, kita sinergikan begitu terkait dengan program-program Bawaslu, misalkan ada sosialisasi, kemudian ada upaya pencegahan. Upaya pencegahan ini tentunya mulai awal sampai dengan selesainya tahapan pilkada, supaya tidak ada di situ hal-hal yang terkait dengan pelanggaran pada saat pilkada. Kemudian masih banyak lagi peran dari masyarakat terkait dengan pengawasan partisipatif. Kemudian yang lebih esensi lagi, jadi masyarakat ini pada saat tahapan pilkada mereka ada yang secara langsung misalkan berpartisipasi, satu contoh memberikan informasi terkait dengan daftar pemilih misalkan yang
belum terdaftar dalam DPT, DPTB dan lain-lain misalkan begitu. Terus kemudian pada saat tahapan kampanye, satu contoh ada pemasangan APK misalkan menutupi tempat bisnis atau usaha atau warung mereka misalkan, atau mengganggu kepentingan umum misalkan. Kan kita juga melakukan evaluasi beberapa kali pilkada kemarin. Satu contoh seperti itu. Jadi partisipasi masyarakat itu sangat betul-betul kita butuhkan pada saat pilkada di tahun 2024 kemarin. Ini adalah suatu bentuk evaluasi. Kemudian selain itu Bawaslu juga menyambut, artinya merespon setiap kali yang disampaikan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau secara langsung ini bisa datang ke kantor, menyampaikan secara tertulis maupun secara lisan. Kalau yang tidak langsung ada fasilitas yang disediakan oleh Bawaslu, misalkan ada Facebook, ada IG, ada alamat nomor HP, ada WA dan lain-lain. Itu melalui medsos. Itu pun kita respon dengan baik dan secepat mungkin, karena Bawaslu pada prinsipnya ketika ada informasi bagaimana kita merespon dengan cepat dan tepat sasaran, supaya dalam melaksanakan tugas kita lebih efisien, itu prinsipnya. Kemudian selain itu pada saat pilkada kemarin kita sudah mengevaluasi Mas Devi ya. Memang isu di masyarakat itu beredar macam-macam ya. Terus kemudian pengawas kita di lapangan karena sangat terbatas, SDM kita itu per TPS hanya 1 orang, per desa juga begitu hanya 1 orang. Sementara desa itu kita bermacam-macam. Ada yang desa TPS-nya pada waktu pilkada itu lebih dari 10 TPS misalkan, ada yang 14 misalkan. Dan wilayah jangkauannya itu juga luas. Satu contoh di titik-titik terluar di Ngayun misalkan atau di Selaung dengan medan yang berat dan hanya 1 orang. Belum lagi itu musim hujan ya. Bisa kita bayangkan ini sangat perlu dan urgent banget peran partisipasi masyarakat pada Bawaslu pada saat pilkada atau nanti pada saat pemilu selanjutnya. Dan kita juga masih saya melihat banyak sekali kekurangan kita evaluasi ya, karena kita juga mempertimbangkan aspek anggaran juga. Jadi misalkan pada saat pilkada kemarin titik-titik terluar itu mungkin di situ perlu sinyal penguat bagi pengawas kita, sehingga informasi yang cepat dari kita itu segera tersampaikan. Memang titik-titik terluar itu belum ada antena penguat sinyal yang sehingga karena berbukit-bukit, bergunung-gunung, mereka harus mencari signal itu untuk menangkap untuk komunikasi dengan kita. Jadi masih perlu lama waktunya, ada yang 1 jam untuk mengambil ke tempat yang ada sinyalnya itu. Ini curhatan dari kita. Kondisi di lapangan Pak. Kondisi di lapangan dari teman. Bahkan kalau mereka mau nyusun laporan ke kita, kalau pencegahan itu ada yang laporan di Yudan, ada yang berdasarkan kerja ya, itu harus ke balai desa dulu, karena yang ada wifi-nya di desa. Kalau menggunakan sinyal HP, jelas mereka tidak bisa mengirim laporan karena lemot atau filenya besar misalkan begitu. Sehingga merapatlah ke tempat-tempat yang ada wifi-nya di misalkan satu contoh di Ngayun atau di Ngebel itu di balai desa. Dan mungkin nanti partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat bisa ditingkatkan lagi. Saya melihat partisipatif itu semakin lama semakin berkembang. Ada grafik. Saya kira itu Mas Devi awal yang bisa kita sampaikan terkait dengan pengawasan partisipatif. Terima kasih Pak Budi. Jadi seperti kita dengarkan dan simak bersama, rekan-rekan,
bahwa pengawasan partisipatif ini memang definisinya tidak hanya 1-2 kata, tapi memang satu ya. Karena cakupannya adalah keterlibatan, kata kuncinya adalah keterlibatan, yaitu keterlibatan dari unsur eksternal ini dari masyarakat, dari individu, kelompok maupun bahkan juga pergerakan atau organisasi yang kemudian turut membantu dalam pengawasan dari pelaksanaan tahapan pemilu atau pilkada di suatu wilayah, khususnya di Kabupaten Ponorogo. Nah, ternyata pengawasan partisipatif itu dalam pelaksanaannya juga tidak terlepas dari isu dan kendala yang dihadapi di lapangan, di mana seperti kita ketahui Bawaslu dalam menjalankan tugas memang ada personel yang dari kecamatan sampai dengan tingkat desa, namun hal itu masih butuh dukungan dari masyarakat dengan metode pengawasan partisipatif ini, karena kami menyadari bahwa untuk menjangkau keseluruhan itu membutuhkan istilahnya pasukan yang banyak. Pasukan yang banyak itu ya kita bentuk melalui pembentukan kesadaran kolektif di masyarakat agar oh ini loh pemilu itu atau pilkada ini kita juga harus mengawasi dan kita kawal bersama demokrasi ini supaya terbentuk suatu iklim demokrasi yang sehat, berkeadilan, dan tentunya juga menghasilkan pemilu yang legitimate seperti itu. Baik, melanjutkan kepada narasumber kita, Bapak Gunawan. Bapak Gunawan, mohon izin terkait dengan pengawasan partisipatif di Kabupaten Ponorogo yang telah berjalan ini dan kemudian dinamika-dinamika yang telah disampaikan oleh Bapak Uti, kira-kira bagaimana tanggapan dari Bapak Gunawan selaku dari perspektif Ketua DPC PAGMI Kabupaten Ponorogo? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Robi, terima kasih Mas Widi. Saya atas nama dari PAGMI Ponorogo pertama mengucapkan terima kasih sekali kepada Bawaslu yang telah menerima kami sebagai mitra di dalam pilkada sebagai pengawas secara partisipasi. Saya ucapkan terima kasih. Kaitannya dengan, kalau saya menanggapi kaitannya dengan pilkada kemarin, saya menanggapi kerjasama dalam pengawasan partisipasi ini adalah sangat luar biasa. Dari cara kerja Bawaslu, mulai dari sosialisasi, koordinasi, bahkan sampai berbagai elemen itu adalah sudah saya mengatakan bagus ya, bagus, dan tentunya ini adalah sebagai tolak ukur standar minimal yang nanti harus bisa dikembangkan di dalam pilkada yang akan datang. Mungkin itu tanggapan saya. Siap. Terima kasih Bapak Gunawan atas tanggapannya. Ini memang kita dari Polres Ponorogo ini berupaya untuk merangkul elemen-elemen yang kemudian bisa mendukung pelaksanaan pengawasan partisipatif melalui lingkup pengawasan partisipatif ini supaya kemudian bisa menjadikan demokrasi yang lebih baik di Kabupaten Ponorogo. Baik, langsung kembali ke Bapak Widi Cahyono. Bapak tadi menyampaikan bahwasannya pengawasan partisipatif itu akan meningkat Pak ya, berjenjang seiring berjalannya waktu itu akan berkembang. Nah, dalam konteks ini kira-kira strategi apa Pak yang akan dilakukan Bawaslu untuk peningkatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Ponorogo ke depannya? Apakah kemudian lebih mempererat merangkul kelompok-kelompok yang ada masyarakat yang di Ponorogo atau seperti apa Pak? Iya. Terima kasih Mas. Siap. Jadi catatan kita sepanjang beberapa kali pemilu dan pemilihan serentak, bahkan pilkada di tahun 2020 ya, kita ini masih punya catatan. Ada beberapa dokumentasi terkait dengan partisipasi masyarakat, dan bahkan kita juga beberapa kali berinteraksi secara langsung terhadap partisipasi masyarakat dalam pemilu maupun pilkada. Nah, catatan kita, jadi semakin banyak kita bersosialisasi misalkan ya, semakin banyak kita berinteraksi kepada masyarakat, baik itu secara langsung maupun tidak langsung, itu manfaatnya pasti ada.
Jadi mereka itu setidaknya menambah wawasan. Apa sih sebenarnya peran dari Bawaslu? Terus kemudian misalkan yang harus dilakukan oleh mereka itu seperti apa? Bahkan mereka yang masyarakat yang terpelajar, katakanlah mahasiswa ya, yang masih duduk dalam perkuliahan yang sudah punya hak pilih, mereka banyak bertanya kepada kita, Pak, seperti apa sih sebenarnya pilkada itu, mulai dari hal-hal yang paling dasar. Artinya mereka itu merespon dengan secara spontan, yang sebenarnya itu juga mestinya dipahami oleh masyarakat Ponorogo ya secara luas, ya itu bagian dari proses berdemokrasi. Jadi saya melihat mereka ini sudah banyak mengalami perubahan, mengalami fase peningkatan, mulai dari yang sebelumnya tidak paham akhirnya menjadi paham, yang sebelumnya tidak tahu sama sekali mereka akhirnya tahu, terus yang sudah dimengerti, yang setahu mereka akhirnya mereka ini punya batasan-batasan hal yang tidak diperbolehkan. Itu yang dilaksanakan oleh masyarakat yang sudah tahu misalnya. Bahkan sewaktu ada suatu contoh laporan ya, mereka ini juga menyampaikan kepada kita, sudah beberapa kali datang ke kantor, Pak misalkan ini apakah bisa saat misalkan kita ini bagaimana sejauh mana sih peran Bawaslu pada saat pemilu atau pilkada, kok belum nampak sama sekali di masyarakat. Itu kita respon ya, suatu saat nanti akan kita lakukan sosialisasi lebih luas lagi, misalkan secara langsung misalnya dengan masyarakat atau dengan suatu lembaga. Biasanya kalau kita dengan lembaga dalam bentuk MOU, nah MOU ini di dalamnya nanti kan ada langkah tindak lanjut setelah kesepakatan. Suatu contoh dengan teman-teman OKP, ada teman-teman NGO misalkan dengan pemantau ya, ada tindak lanjut setelah itu. Suatu contoh nanti akan kita tindak lanjuti, apakah dalam bentuk podcast seperti ini ya, terhadap teman-teman pemantau yang sudah melakukan MOU itu, atau nanti kepada teman-teman OKP atau OMEK, mungkin mereka sejauh ini penasaran bagaimana peran dari OKP atau ormas yang lebih luas lagi misalkan, atau peran yang lebih mendetail lagi terhadap pemilu maupun pilkada, proses demokratisasi di Indonesia. Kemudian Mas Budi yang perlu kita garis bawahi, masyarakat ini semakin lama semakin paham, jadi semakin lama semakin pengetahuannya semakin bertambah banyak. Itu kita lihat mungkin ada sedikit keberhasilan kita di dalam melakukan sosialisasi di medsos. Mungkin teman-teman Humas nanti bisa menambahkan lagi bahwa di masyarakat, meskipun kita ini menyampaikan secara tidak langsung di medsos, mereka juga melihat, juga merespon, mempelajari seperti itu. Itu respon dari masyarakat setelah kita tahu di lapangan. Dan dampaknya ini sangat positif. Masyarakat ke depan dalam beberapa tahun ke depan, misalkan ada isu politik uang yang sebelumnya isu itu beredar, mungkin semakin terkikis katakanlah, karena tingkat pengetahuan mereka itu sudah bertambah. Yang sebelumnya katakanlah politik uang itu merajalela, mungkin mereka karena dengan pengetahuan sosialisasi dari Bawaslu nanti akan dimengerti, dan saya prediksi nanti lama-kelamaan juga akan berkurang. Bahkan prediksi kita bisa hilang politik uang itu kalau betul-betul kita dan bersama dengan masyarakat ya memahami, mengerti pentingnya dari proses berdemokrasi dan memahami bagaimana dampak daripada politik uang itu sendiri terhadap yang memberi maupun yang menerima, bagaimana nanti dampaknya semacam itu. Itu yang betul-betul kita dorong nanti ke depannya. Kemudian Bawaslu sendiri ke depan juga tentunya dengan forum-forum yang sudah kita lakukan ya, ada banyak
informasi yang mana itu menjadi suatu referensi bersama bagi kita bagaimana merubah hal-hal yang kurang baik atau kurang efisien itu menjadi yang lebih efisien lagi. Bagaimana yang sebelumnya kurang tepat sasaran menjadi lebih tepat sasaran lagi. Kemudian bagaimana merubah pola kepada masyarakat yang karena ini juga ada ukuran keterbatasan anggaran. Akhirnya kita berpikir bagaimana memutar otak kecerdasan kita supaya lebih maksimal dalam melaksanakan proses partisipasi masyarakat ini yang mana harus mempertimbangkan anggaran seefisien mungkin. Itu kira-kira yang sampai hari ini kita pikirkan, kita mengatur cara yang betul-betul sesuai dengan harapan demokrasi di masyarakat secara luar biasa karena butuh untuk peningkatan strategi maupun langkah-langkah strategis yang harus analisisnya mendalam karena harus juga melibatkan masyarakat, KB, kelompok masyarakat dan juga tidak lepas dari pemanfaatan media digital pada saat ini digandrungi oleh kalangan masyarakat dari semua elemen baik elemen muda khususnya mahasiswa dan adik-adik kita yang masih hidup di bangku sekolah sampai bapak-bapak dan ibu-ibu yang sekarang juga gandrung di media sosial itu sangat tertarik dengan konten-konten yang berbasis edukasi ya, sehingga lebih mudah penyampaiannya kepada masyarakat seperti itu. Nah, semakin menarik diskusi kita pada pagi hari ini. Nah, kembali kepada Pak Gunawan, kira-kira dari strategi yang telah disampaikan oleh Pak Widi terkait untuk peningkatan pengawasan partisipatif itu dari sudut pandang KMNI sebagai wadah pergerakan mahasiswa di mana ini menyerap aspirasi khususnya dari masyarakat dan kaum cendekiawan. Nah, seperti itu bagaimana kemudian apakah strategi yang diterapkan Bawaslu ini sudah sesuai atau kemudian ada tambahan masukan seperti itu Pak terkait strategi pengawasan partisipatif di Bawaslu? Terima kasih Mas Febri. Kalau dari sisi pandangan kami dari KGMN itu secara pribadi saya menyampaikan perjuangan dari Bawaslu sudah luar biasa mengingat ada kendala ya, banyak kendala, mungkin personelnya sangat sedikit, terus semua adalah serba terbatas. Memang langkah ke depan tetap melibatkan masyarakat banyak. Jadi semua organisasi kita libatkan tokoh masyarakat dari berbagai seperti yang sudah disampaikan itu adalah tentunya diperluas lagi sehingga nanti bisa langsung mengena pada masyarakat itu sendiri. Mungkin itu Mas Febri. Siap, berarti memang pelibatan yang semakin masif itu menjadi kunci kesuksesan dari pengawasan partisipatif Pak, boleh menyimpulkan itu? Iya. Karena memang karena semakin banyak terlibat, semakin banyak yang tahu, akhirnya kan secara tidak langsung memperkuat demokrasi di Ponorogo ini. Terus biasa itu kemudian teman-teman rekan-rekan sahabat Bawaslu sekalian terkait apa strategi itu memang harus secara diracik dan juga didiskusikan bersama untuk menemukan formula yang pas untuk peningkatan kawasan tersebut di langsung. Dan kepada Bapak Gunawan, 1-2 kata Pak harapan dari kegiatan pengawasan partisipatif di Kabupaten Ponorogo Pak seperti apa Pak? Sekaligus closing statement di kesempatan ini. Terima kasih Mas Febri. Saya sebagai masyarakat Ponorogo yang merasa bangga bahwa Bawaslu Kabupaten Ponorogo sudah bekerja keras semua merangkul semua elemen masyarakat, baik itu antar lembaga, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat. Itu adalah sangat luar biasa dengan keterbatasan yang ada, keterbatasan dari personel Bawaslu itu sendiri. Ternyata menghasilkan pemilu yang sangat jujur, adil, dan tentunya adalah dapat dipercaya. Mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Ya, baik, terima kasih Bapak Gunawan atas closing statement-nya yang luar biasa dan juga atas diskusinya pada pagi menjelang siang hari ini. Pak Widi, Pak Gunawan, luar biasa sekali. Terima kasih kami sampaikan atas kehadirannya di Bawaslu Kabupaten Ponorogo.
Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita kemudian sampaikan kepada masyarakat pada hari ini dapat memberikan manfaat dan kemudian meningkatkan kualitas demokrasi di wilayah Kabupaten Ponorogo. Bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Apabila ada salah tutur kata dan hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf dan sebagainya Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.